Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi jelang siang hari ini, 17 Februari 2022, kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bertemu perdana pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Insya Allah perkuliahan ini akan dilakukan selama 16 kali pertemuan, termasuk 2 diantaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti perkuliahan ini dari awal sampai akhir. Oleh karena kuliah ini adalah yang pertama, maka pada pertemuan awal ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang bersifat di dalam mempelajari sejarah peradaban Islam. Termasuk pula di dalamnya adalah materinya apa, bacaannya apa, tugasnya apa, hingga itu dapat membuat kita lebih tuntas di dalam mempelajari, di dalam mengajarkan mata kuliah sejarah peradaban Islam ini. Saya ingatkan kepada Anda semua untuk mengaktifkan video selama mengikuti kuliah, seperti halnya saya mengaktifkan video selama mengajar. Kalau saya tidak mengaktifkan video, barulah Anda boleh tidak mengaktifkan video. Karena prinsipnya pembelajaran itu adalah interaksi secara langsung. Ya. Karena sekarang kita masih daring, ya langsungnya itu setidaknya antara peserta didik atau antara peserta kuliah ini dan juga dosen bisa saling menatap secara langsung lewat layar. Ya, sebab itu adalah salah satu syarat komunikasi. Saya pikir Anda dari program studi psikologi paham betul bagaimana interaksi itu hanya bisa terjadi bila antara kedua pihak yang terlibat dalam interaksi itu saling mengenal, saling menatap seperti itu. Ya, untuk sementara informasi dari fakultas kuliah pertama sampai dengan ke-8 mungkin masih dilakukan secara daring, ya, sambil menunggu informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan dalam tempo yang tidak terlalu lama COVID ini sudah dinyatakan usai, sudah menjadi lalu nanti ya, sehingga kita bisa berinteraksi secara langsung di kelas. Tentu sananya akan lebih. Nah, soal perkenalan ya saya pikir nantilah ya, di bagian akhir perkuliahan saja nanti. Di bagian awal ini saya ingin memberikan informasi secara umum berkaitan dengan hal-hal apa yang perlu kita lakukan agar perkuliahan ini berjalan dengan lancar. Saya menjalankan tugas saya sebagai dosen tuntas dan Anda sebagai peserta kuliah ini bisa menyelesaikan kuliah ini dan dinyatakan lulus pada akhir semester. Ya. Jadi agar tugas saya tuntas dan Anda lulus, maka perlu ada rambu-rambu yang kita sepakati agar perjalanan perkuliahan kita berjalan lancar tanpa banyak rintangan atau halangan-halangan di tengah. Nah, itu sebagai pengantar dari saya dan saya akan membagikan screen bahan paparan saya di layar ya. Silakan nanti dicermati apa-apa yang perlu Anda ketahui ya, biar tidak menimbulkan fitnah dan curiga di antara kita di dalam proses perkuliahan. Transparansi proses pembelajaran perlu diketahui sejak awal kuliah. Nah, baik, saya akan coba share screen ya.
dari apa yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Ya. Oke, apakah sudah kelihatan atau belum? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Oke, baik. Terima kasih kalau sudah terlihat ya. Nah, judul mata kuliah ini adalah Sejarah Peradaban Islam yang disingkat dengan SPI. Pengajarnya saya ya, Abdurrahman Hamid Ayar. Sehari-harinya saya adalah dosen pada program studi sejarah peradaban Islam, Fakultas Adab, tetangga lah ya, dan psikologi, atau jangan-jangan sering kali ketemu. Kalau datang di gedung yang kami tempati ini di lantai 2, seringkali anak-anak psikologi menggunakan ruangan praktek. Mungkin pernah ketemu tapi belum pernah ya. Mudah-mudahan ke depan bisa sampai lagi. Nah, kuliah kita dimulai hari ini tanggal 7 Februari sampai tanggal 2 Juni 2022. Kalau tidak ada perubahan. 17 sampai 2 Juni itu hitungannya 16 kali pertemuan. Ya, gitu. Nah, sebetulnya minggu lalu kita setidaknya masuk, tapi karena ada satu dan lain hal, maka kita baru bisa memulainya hari ini. Nah, mata kuliah SPI ya, Sejarah Peradaban Islam. Mata kuliah ini persis nama program studi kami di sini. Program studi Sejarah Peradaban Islam. Ini merupakan mata kuliah wajib tingkat universitas. Ya, setiap mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung itu wajib memprogramkan mata kuliah ini ya, tanpa kecuali. Metode kuliah kita secara umum ada 2. Yang pertama dilakukan dalam jaringan atau daring. Kita akan menggunakan Zoom seperti yang sudah berlangsung sekarang. Dan yang kedua adalah di luar jaringan atau luring. Ya, ini kita sesuaikan dengan kebijakan kampus. Waktu perkuliahan kita dimulai 10.35 waktu Indonesia Barat sampai dengan 12.00 ya. Mudah-mudahan tidak salah ya waktu yang saya sampaikan ini. Kalau salah silakan disampaikan biar saya perbaiki. Nah, untuk kuliah daring ya, ada beberapa hal yang perlu diingatkan kepada semuanya. Yang pertama, bila tempat yang memiliki jaringan yang bagus pada waktu kuliah. Saya tidak mau mendengar alasan dari mahasiswa pada jam kuliah, mohon maaf jaringannya kurang bagus, lagi ini, karena lagi di atas pohon, lagi di bawah pohon, lagi di sawah, lagi macam-macam. Bawalah diri Anda pada saat jam kuliah di tempat yang tepat, biar proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik. Pakai alasan macam-macam. Yang pasti Anda berada di tempat yang tepat. Anda mau berada dimanapun silakan saja ya. Kemudian yang kedua, peserta bergabung di Zoom meeting tepat waktu. Nanti kita sedikit terlambat ya, kurang lebih 5 menit ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih on. Yang berikutnya adalah tulislah nama sebenarnya pada akun Zoom Anda. Jangan menggunakan nama samaran, nama harian, sebab nama yang Anda cantumkan itu setiap saat saya akan screenshot dan sekaligus menjadi bukti kehadiran. Ya, jadi kalau Anda menggunakan nama pacar Anda, nama tetangga Anda, nama adik Anda, atau siapa dan sebagainya, ketika saya cek di daftar hadir tidak ada nama itu, maka saya anggap Anda tidak hadir. Meskipun secara fisik ya Zoom Anda hadir, tapi identitas Anda bukan Anda. Jadi mohon menjadi perhatian. Yang keempat, selama kuliah peserta wajib mengaktifkan video dan mematikan suara kecuali jika bertanya atau berkomunikasi. Lalu selanjutnya adalah aktif mengikuti kuliah ya, dengan bertanya bila ada yang perlu
mengetahui atau menjawab pertanyaan jika ditanya baik oleh rekannya maupun oleh dosennya. Presentasi kehadiran ya, presensi kehadiran di saat awal dan akhir kuliah. Jadi mohon agar Anda keluar masuk pada saat perkuliahan berlangsung. Nah, untuk tugas ya dan evaluasi ya itu nanti ada beberapa model ya, bertolak dari kondisi bahwa di perguruan tinggi dimanapun problem membaca dan menulis itu merupakan sesuatu yang masih harus terus diasah. Oleh karena itu, di dalam evaluasi dan penugasan nanti, aspek membaca dan menulis itu menjadi penekanan. Oleh karena itu, tugas kuliah nanti akan dibagi dua ya, membaca dan menulis. Dan itu akan menjadi tugas individu dan juga tugas kelompok. Tugas individu itu nanti Anda akan menyampaikan laporan bacaan berdasarkan materi yang sudah ditentukan, tidak mencari materi secara bebas, dan dibuat dalam bentuk esai, ya, laporan bacaan. Silakan mengarang sesuai dengan hasil bacaan Anda. Dalam panjang tulisan itu antara 500 sampai dengan 600 kata. Ini kurang lebih 2 halaman ya. Laporan bacaan itu disampaikan setiap minggu ya lewat ketua kelas yang nantinya akan disampaikan kepada dosen. Lalu juga nanti ada tugas tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini nanti saya minta Anda pada materi tertentu yang ditentukan ya berdiskusi ya. Anda tidak perlu membuat makalah. Saya minta cukup membuat bahan paparan dalam bentuk PowerPoint maksimal 10 halaman. Ya. Jadi PowerPoint-nya jangan kebanyakan sampai 50 halaman sehingga presentasinya selama jam kuliah. Maksimal 10 halaman. Ya, yang penting adalah poin-poin apa saja yang penting untuk disampaikan pada saat. Nah, tugas individu yang mingguan itu dikumpul lewat ketua kelas sebelum waktu kuliah. Ya, jadi kalau kuliah kita adalah 10.35, maka tugasnya sudah harus terkumpul sebelum 10.35 pada hari kuliah. Ya. Lalu tugas itu nanti akan dikumpulkan oleh oleh ketua kelas atau posma istilahnya kepada saya, dikirim via email untuk laporan bacaan paling lambat jam 13.00 WIB. Jadi tugas yang masuk sesudah itu tidak diterima atau dianggap Anda tidak mengumpul tugas pada minggu ini. Nah, ujian atau UTS insya Allah kita akan jalani pada tanggal 10 April dan UAS-nya pada tanggal 2 Juni. Semua ujian, UTS dan UAS dilakukan secara tertulis. Itu untuk gambaran umum ketentuan perkuliahan. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada Anda semua ya, mengenai materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Oleh karena itu, saya akan menampilkan RPS, rencana pembelajaran semester, apa-apa saja yang akan kita pelajari. Nah, oke. Apa sudah lihat di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Nah, ini adalah RPS-nya ya untuk mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Ya, pengajarnya saya, program studi Psikologi Islam, sudah benar ya? Nama prodinya sudah benar ya? Sudah benar, Pak. Oke. Sudah. Mata kuliah ini 2 SKS ya bobotnya. Ini diajarkan pada semester 2. Benar, Anda sekarang semester 2? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Baik. Nah, secara umum ya mata kuliah ini ya Sejarah Peradaban Islam kita akan mulai
pelajari sejarah Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW, ya, dari Timur Tengah sana, dari dunia Arab, ya, sampai bagaimana Islam ini tersebar ke berbagai belahan dunia, di Eropa, seluruh Asia, dan juga Afrika. Cakupan waktunya kita akan mulai pada abad ke-6, tahun 500-an, masa ketika Islam pertama kali diterima oleh Nabi, sampai dengan kurang lebih abad ke-18 Masehi. Ya. Atau nanti kita, di akhirnya nanti kita sesuaikan aja ya. Nanti. Nah, tentu juga kita tidak boleh mengabaikan atau ada bagian di mana kita akan mempelajari mengenai peradaban Islam di Indonesia. Pelajari secara umum, Eropa, Asia, Afrika, dan seterusnya, tapi juga ada bagian yang secara khusus kita akan mengkaji Indonesia. Nah, oleh karena membicarakan peradaban itu sangat banyak cakupannya, maka kita akan melihat beberapa aspek-aspek yang menjadi penciri atau indikasi yang sering kali orang katakan sebagai peradaban, dalam hal aspek politiknya seperti apa, ekonominya seperti apa, sistem sosialnya gimana, keagamaannya gimana, ilmu pengetahuan, seni, dan juga arsitektur. Ya. Dan semua itu nanti kita akan diskusikan, kita akan pelajari di dalam konteks sejarah. Karena mata kuliah ini sejarah peradaban. Kita boleh membicarakan tentang aspek politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Tapi pembicaraan itu harus berada dalam bingkai waktu. Karena sejarah ada sebuah pengetahuan yang ciri utamanya adalah waktu. Membicarakan sejarah peradaban Islam itu artinya bagaimana peradaban umat Islam itu di dalam bingkai waktu. Kalau membicarakan peradaban tanpa bingkai waktu, maka ia cukup disebut peradaban Islam. Jika membicarakan peradaban Islam dalam bingkai waktu, maka itulah sejarah peradaban Islam. Unsur sejarah itu ditanti oleh waktu. Nah, apa yang perlu dipahami dalam proses itu kaitannya dengan konteks peradaban? Tentu yang kita akan diskusikan nantinya bagaimana proses tumbuh, kembang, dan runtuhnya peradaban di dunia, terutama peradaban Islam. Lalu bagaimana pola persebaran dan penerimaan peradaban di setiap kawasan. Ya. Apakah Islam dari Arab, dari Timur Tengah itu ke Eropa menggunakan kekuatan militer, ataukah mungkin lewat jalan kebudayaan, lewat kompromi dan seterusnya dan seterusnya. Kita akan lihat bagaimana Islam itu pertama kali tiba di Eropa dalam wajah yang jalan politik dan penaklukan. Maka tidak heran orang Eropa pertama kali mengenal Islam itu dengan wajah yang tidak bersahabat. Maka tidak sampai sekarang pun kesan itu masih terbawa-bawa. Agama Islam identikan dengan penaklukan, dengan kekerasan dan sebagainya. Memang seperti itulah Islam pertama kali diperkenalkan di Eropa lewat jalan militer dan kekuasaan. Berbeda dengan Islam yang datang ke Asia Tenggara khususnya di Nusantara. Itu tidak dengan jalan kekerasan. Islam datang ke Nusantara, ke Indonesia dengan jalan dakwah, dengan jalan penuh dengan kedamaian, dengan interaksi yang sangat bersahabat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia itu mengenal Islam dengan wajah yang sangat bersahabat, dan karena itu pula lah Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia sampai sekarang dibandingkan dengan. Nah, ini soal strategi bagaimana Islam datang, Islam menyebar ke berbagai belahan dunia. Nah, makanya kita nanti juga akan melihat contoh yang terjadi di Indonesia. Nah, secara konsep nanti ya boleh berteori kira-kira ya. Kita akan mencoba untuk menjelaskan peradaban itu di dalam gagasan sarjana Muslim Ibnu Khaldun dan juga sejarawan Inggris Arnold Joseph Toynbee. Keduanya ini punya argumentasi tentang bagaimana peradaban itu bisa muncul. Salah satu gagasan penting yang disampaikan oleh
Arnold Joseph Toynbee bahwa peradaban itu diciptakan oleh kelompok minoritas yang kreatif atau creative minority. Dan kreativitas mereka itu aminkan diterima oleh kelompok mayoritas. Sangat jarang peradaban itu dicipta oleh kelompok mayoritas. Biasanya kelompok mayoritas itu mengikuti kreativitas dari kelompok minoritas. Nah, ini satu gagasan penting yang nanti akan kita pelajari lebih jauh pada pertemuan minggu depan. Konsep. Nah, lebih lanjut pokok bahasan bacaan dan metode yang akan kita lewati di dalam perkuliahan ini dimulai dengan pertemuan yang pertama hari ini ya, dalam bentuk ceramah dan diskusi ya, kalau ada yang ingin ditanyakan sebentar silahkan. Pada pertemuan pertama masih bersifat umum ya, tadi sudah saya sampaikan. Lalu pada pertemuan kedua insya Allah pada tanggal 24 Februari kita akan mempelajari mengenai konsep dasar sejarah peradaban Islam ya, dengan mengacu pada bacaan kita dari Ibnu Khaldun ya, Muqaddimah, lalu juga ada buku pengantar ilmu sejarah saya dan pengantar ilmu antropologi dari Kuncaraningrat. Itu nanti menjadi bacaan awal ya untuk pertemuan kedua. Pada pertemuan yang ketiga ya, topiknya mengenai dunia Arab sebelum Islam. Apa yang terjadi dengan dunia Arab sebelum Islam? Bacaan kita dari karya Philip Kahiti yang sempat saya share di grup beberapa minggu yang lalu, History of Arab. Ini sudah terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nah, terutama pada bab-bab yang sudah saya tentukan ya, bab 1, bab 3, dan juga bab 5. Anda juga bisa membaca buku yang dikarang oleh Ira M. Lapido, Sejarah Sosial Umat Islam, terutama bab 1 tentang Arabia. Atau buku dari Badriyatim, ya, Sejarah Peradaban Islam. Ya. Ini bisa dibaca dan ini saya wajibkan Anda untuk miliki ya, sejarah peradaban Islam. Ya. Toh nanti ini penting Anda miliki pengalaman dari senior Anda yang akan ujian akhir ya sebelum menyelesaikan sarjana harus menempuh ujian apa istilahnya itu ya ujian komprehensif. Salah satu mata ujian itu adalah sejarah peradaban Islam. Nah, buku ini bisa membantu Anda nanti. Karena itu tidak rugi bila dari sekarang Anda memiliki buku. Ya. Lalu pada pertemuan yang keempat kita akan membahas mengenai awal peradaban Islam, ya. Bagaimana Islam pada masa Nabi dan para sahabatnya, Khulafaur Rasyidin. Nah, bacaan kita dari tadi saya katakan Badriyatim, ya, terutama pada bab 2. Nah, untuk ini masih dalam bentuk laporan bacaan ya, dan sudah masuk diskusi kelompok ya. Oh ya, tadi saya lupa ya. Jadi ini bisa diperhatikan ada diskusi kelompok ya. Nanti pada pertemuan ketiga dan seterusnya itu nanti lebih banyak kita diskusi ya. Nah, kemudian untuk pertemuan yang keempat ini selain dari Badriyatim, Anda juga diminta untuk membaca buku yang dikarang oleh Thomas W. Arnold, Sejarah Dakwah Islam. Buku ini sangat bagus sekali menjelaskan tentang bagaimana strategi penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Ini saya katakan ada yang menggunakan jalan militer, ada yang menggunakan jalan dakwah. Nah, di buku ini menguraikan itu. Lalu pada pertemuan yang kelima, kita akan mengulas bagaimana peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah sampai dengan abad Masehi. Nah, apa yang perlu dilihat dalam proses ini adalah bagaimana proses kebangkitannya, kemajuan dinasti Umayyah ini dalam bidang ilmu pengetahuan, gerakan keagamaan, literasi, kesenian, arsitektur, seni rupa, dan musik. Itu nanti bisa diuraikan oleh kelompok 3 ketika mendapati tugas untuk mendiskusi. Nah, untuk itu Anda dibantu untuk membaca buku dari Philip Kahiti, History of Arabs, ya, terutama pada bagian 3 dan ya, bab 11 sampai dengan 12
14 dan seterusnya. Anda juga bisa membaca buku dari Badriyatin, Sejarah Peradaban Islam. Jadi sekali lagi buku Badriyatin itu sangat penting dan saya sangat mengharapkan Anda bisa memilikinya dalam tempo yang tidak terlalu lama sejak kuliah. Pertemuan yang ke-6 kita akan membicarakan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, dari Umayyah ke Abbasiyah. Eranya sama ya, abad 8 ya. Sorry, ini lebih belakang, abad 8 sampai dengan abad 12, 13 ya. Atau 132 sampai dengan 656 Hijriah. Apa yang perlu dilihat di sini? Bagaimana proses kebangkitan dinasti Abbasiyah, lalu kemajuan peradabannya seperti apa ya, dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Dan bacaannya dari buku Philip Kahiti ya, History of Arabs ya, ini sudah ada, dan juga masih tetap dengan buku Badriyatin. Nah, makanya tadi saya katakan Badriyatin itu sangat penting untuk dimiliki sekarang, karena hampir setiap materi pertemuan itu Badriyatin selalu akan dirujuk. Ya, karena memang itu adalah karya yang paling standar untuk mata kuliah sejarah peradaban Islam. Pada pertemuan yang ke-7 kita akan mengkaji tentang peradaban Islam di Eropa dengan mengambil contoh yang paling besar pengaruhnya adalah peradaban Islam Spanyol. Nah, ini Spanyol ini salah satu pusat peradaban Islam, meskipun kemudian Spanyol sangat terkenal karena agama Katoliknya. Nah, bagaimana peradaban Eropa pra-Islam, lalu proses masuk Islam Spanyol seperti apa, dan kontribusi Islam terhadap peradaban Barat dalam bidang pengetahuan, seni, dan arsitektur itu seperti apa. Sekali lagi, bacaannya masih dengan Philip Kahiti, History of Arabs. Jadi, Philip Kahiti dan Badriyatin itu bacaan yang memang saya sangat menganjurkan Anda untuk memilikinya, ya, biar lebih mantap lagi dalam mempelajari sejarah peradaban Islam. Lalu dari buku Thomas Arnold, Sejarah Dakwah Islam, ya, juga akan kita pelajari pada ini. Nah, ini untuk kelompok 5 ya. Pembagian kelompok nanti silakan diatur oleh ketua kelasnya ya, siapa kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu pertemuan ke-8 adalah UTS. Materinya dari kuliah kedua sampai dengan kuliah 7 yang dipelajari, dan ujiannya secara tertulis, dan biasanya saya memberi ujian secara luring ya. Anda datang ke kampus ya, nanti kita lihat metodenya seperti apa Anda ujiannya di lapangan, di atas pohon atau apa, silakan aja nanti kita akan lihat. Nah, sesudah UTS kita lanjut pada pertemuan yang ke-9, kita akan melihat peradaban Islam di Turki. Ya, apa yang terjadi di Nah, bacaannya adalah karya dari Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam. Nah, Mas Arnold pun juga masih dipakai ya, silakan nanti bisa dibaca. Dan ini menjadi tugas dari kelompok 6 bila nanti kelompok. Nah, lalu pertemuan yang ke-10 kita akan mendiskusikan tentang peradaban Islam di anak benua India. Ya, anak benua India itu tepatnya Asia Selatan, seringkali disebut sebagai anak benua India. Nah, bacaannya dari Ira M. Lapidus pada bab 18, Kesultanan Delhi dan Imperium Mughal. Nah, ini sangat besar pengaruhnya, dan juga bisa membaca karya dari Thomas Arnold, Sejarah Dakwah Islam. Ini menjadi tugas dari kelompok 7. Lalu pada pertemuan yang ke-11 ya, kita akan mempelajari peradaban Islam di tanah bawah angin. Ya, ini istilah yang dipakai oleh orang-orang Arab ya ketika menyebut Nusantara Asia Tenggara. Jadi tanah di bawah angin. Nah, bagaimana Islam terbentuk di Asia Tenggara. Nah, ini bukunya dari Ira M. Lapidus, juga satu buku yang dikarang oleh Anthony Reid, Sejarah Asia Tenggara dalam Niaga, jilid 2 ya, terutama pada bab 3 atau 4 tentang revolusi. Nah, ini menjadi. Nah, dari Asia Tenggara pada pertemuan yang ke-12 kita akan spesifik pada kasus Indonesia seperti saya katakan pada bagian awal tadi. Nah, untuk kasus Indonesia ini kita akan bagi dalam 3 pertemuan.
Jadi untuk memahami peradaban Islam Indonesia kita akan bagi 3 pertemuan. Pertemuan pertama atau pada minggu ke-12 kita akan diskusikan mengenai pertumbuhan dan perkembangan kota-kota Muslim. Ya, bagaimana tumbuhnya Aceh sebagai kota Muslim, Banten, Makassar, dan beberapa kota Muslim lain di Nusantara yang tumbuh berkat kehadiran umat Islam di masa lalu. Dan kota-kota itu masih hidup sampai sekarang. Nah, bukunya dari Uka Chandra Sasmita, Pertumbuhan Kota-Kota Muslim di Indonesia. Ya. Anda bisa cari bukunya. Nanti juga beberapa bacaan saya akan berikan. Ya, ada beberapa bacaan yang sudah saya scan dari perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Jadi Anda tinggal mendapatkan hak. Lalu pada pertemuan ke-13 kita akan melihat peradaban Islam di Indonesia khusus dalam bidang kesenian dan budaya literasi. Ini yang akan nanti kita pelajari ya. Jadi kalau yang bagian awal tadi itu mengenai kota-kota ya. Nah, yang kedua itu peradaban pertama dari sisi seni dan budaya literasi. Nah, apa yang terjadi di Indonesia pada masa itu. Dalam hal literasi misalnya kita akan melihat bagaimana mengenai tulisan Jawi atau aksara Jawi. Ini satu wujud perpaduan antara Islam dengan budaya Nusantara, melahirkan tulisan Jawi. Lalu bagian terakhir dari sesi peradaban Islam di Indonesia, kita akan melihat mengenai pemikiran keagamaan dan jaringan ulama. Nah, abad 17 sampai dengan abad 18. Nah, ini kita dari sisi pemikiran, ya, bagaimana pemikiran Islam berkembang, terutama di abad ini. Kita akan menemukan banyak ulama terkenal, ya, dari Aceh misalnya Nuruddin Al-Raniri, ya, lalu kemudian dari Banten dan Makassar misalnya Syekh Yusuf Al-Makassari. Ini ulama-ulama yang paling hebat yang pernah dihasilkan oleh Nusantara pada 18 sampai dengan 18. Nah, untuk itu bacaannya adalah karya disertasi dari Azumati Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Bagi Anda yang berminat ingin mengkaji, ingin memahami tentang ulama di Nusantara, di Indonesia sekarang, saya menyarankan Anda membaca buku ini. Ini sangat bagus sekali. Ya. Dan sudah cetakan sekian kalinya. Buku ini sangat laris di antara beberapa buku yang saya kenal. Itu untuk kelompok yang ke-10 dan kelompok yang terakhir. Di kelompoknya nanti kurang lebih kita akan bagi menjadi 10 ya. Jadi tinggal diatur aja kelompok berapa orang. Nah, pertemuan yang ke-15 itu adalah pertemuan terakhir untuk meninjau materi. Ya, dari materi kuliah pertama, kedua, dan seterusnya akan kita tinjau secara keseluruhan pada pertemuan ke-15 pada tanggal 26 Mei 2022. Ya. Dan insya Allah pada tanggal 2 Juni 2022 ya, kita akan ujian akhir semester. Nah, itulah gambaran secara umum materi yang akan kita pelajari di dalam semester ini. Nah, untuk tugasnya, tadi sudah saya katakan, tugasnya itu pertama membaca bahan kuliah yang telah ditentukan. Jadi akan dibaca, nanti bahannya sudah dipilih, lalu membuat laporan bacaan. Ya. Nah, membuat laporan bacaan pertama secara individu ya. Laporan bacaan itu lebih banyak secara individu. Hasil bacaan secara individu, tidak kelompok. Oke. Nah, ini untuk namanya laporan bacaannya. Lalu sesudah itu adalah menyampaikan hasil bacaan. Bacaan ini nanti pada saat perkuliahan ya, dalam bentuk diskusi atau apapun modelnya ya. Nah, untuk laporan bacaan individu tadi sudah saya sampaikan panjangnya antara 500 sampai dengan 600 kata ya, kurang lebih 2 halaman. Jadi nggak usah terlalu banyak. Anda boleh mengarang dengan bahasa Anda berdasarkan hasil bacaan. Ya. Diketik dengan rapi ya, menggunakan huruf Times New Roman 12 ya. Jangan menggunakan huruf yang lain ya. Ada juga kadang mahasiswa mengikuti seleranya, ya, itu nggak sesuai ketentuan. Nah, tugasnya itu dikumpul setiap minggu sebelum jam kuliah, 1 jam sebelum kuliah. Dikumpul lewat ketua kelas atau koordinator pada mata kuliah ini. Ya, silakan disepakati nanti siapa yang akan menjadi koordinator kelasnya.
Dan tugasnya nanti dikumpulkan kepada dosen pada waktu yang ditentukan tadi, di bagian depan sudah saya sampaikan. Tugas yang lewat dari jam yang sudah ditetapkan tidak akan diterima, ya, berarti Anda tidak akan dapat nilai tugas ya. Dan tugas mingguan itu sangat penting ya pada saat nanti evaluasi akhir. Jadi kalau tugasnya bolong-bolong ya juga nanti bisa bolong-bolong juga hasil akhirnya. Nah ini bacaan-bacaan utama dari mata kuliah kita, nanti silakan dilihat ya. Juga nanti saya akan bagikan di grup ya case-nya kalau sudah selesai, kalau sudah saya rapikan kembali. Nah itu pokok materi yang akan kita pelajari dalam semester ini.